Alkisah. Pada zaman dahulu, ada sebuah kampung yang lebih banyak penduduknya adalah orang Melayu. Di kampung itu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Talang dan Deruma dengan anaknya Tanggang. Kehidupan mereka sangatlah miskin dan serba kekurangan. Bahkan, mereka pernah tak makan seharian karena tak punya uang untuk membeli makan. Pada suatu pagi, Tanggang melihat sebuah kapal besar yang sedang bermuara di dekat sungai. Wah, kapal itu sangatlah besar. Kerja kat situ pasti membuatku kaya. Encik, apakah ada kerja kat sini? Aku butuh kerja. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sebetulnya aku butuh kru kapal, tapi aku tak bisa memperkerjakanmu begitu saja. Hari ini engkau harus menunjukkan cara kerjamu jadi kru kapal. Baiklah, Encik. Kemudian, Tanggang menunjukkan kebolehannya menjadi kru kapal. Ia bekerja sangat keras dan cepat. Tentu saja, nahkoda kapal itu langsung menyukai Tanggang dan mengangkatnya menjadi kru kapal. Kau boleh nak jadi kru kapalku, tapi kau harus ingat ketika kau menjadi kru kapal, waktumu untuk bertemu keluarga akan semakin berkurang. Alhamdulillah, terima kasih, Encik. Sampai rumahnya, si Tanggang minta izin kepada kedua orang tuanya untuk bekerja kat kapal. Mak, ayah, aku nak kerja kat kapal tu. Apakah boleh? Jangan nak, berlayar sangatlah berbahaya. Lebih baik engkau kerja kat sekitar mak aja. Aku tak ingin hidup miskin selamanya, Mak. Aku ingin mengubah nasib kita. Jika keinginan engkau dah bulat, kami sebagai orang tua mengizinkanmu pergi baik-baik bekerja dan jangan lupa beribadah. Terima kasih, Ayah. Akhirnya si Tanggang bekerja menjadi kru kapal. Selama bekerja di kapal, Tanggang bekerja sangat keras. Ia melakukan apa saja pekerjaan yang nahkoda perintahkan. Dalam hati ia berkata, "Aku akan bekerja keras agar menjadi kaya raya." Karena rajin bekerja, membuat nahkoda sangat menyukai Tanggang. Aku kagum pada kerja kerasmu. Bila kelak aku dah tua, akan menunjukmu menjadi nakoda baru. Terima kasih, Encik. Tak lama kemudian, si nahkoda itu jatuh sakit karena usianya dah terlalu tua. Ia lalu minta Tanggang untuk menggantikannya. Tak hanya bekerja keras, rupanya pemuda itu juga pandai berniaga. Namanya kian terkenal di kalangan para pengusaha kapal. Pada suatu hari, ia mendapatkan undangan dari Sultan untuk merayakan pesta di istana. Tentu saja, ia tak menolak. Di sana, ia bertemu dengan putri Sultan yang ramah lawa. Maaf Puan, saya tak sengaja. Apakah Puan baik-baik saja? Saya tidak apa-apa, Encik. Nama saya Tanggang. Siapakah karena nama Puan yang cantik jelita ni? Nama saya Cik Puan, Encik. Mereka pun saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Setiap hari, Tanggang mengajak sang istri untuk berlayar ke seluruh penjuru negeri. Pada suatu hari, kapal si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung tempatnya lahir. Orang-orang mengetahui dan mereka pun mengasih tahu Talang dan Deruma. Tentu saja, Talang dan Deruma merasa sangat gembira mendengarkan kabar baik itu. Pak Dalang, di rumah Tanggang berlabuh di kampung kita. Anak kita dah balik. Aku sangat rindu padanya. Yuk kita pergi tengok anak kita di pelabuhan. Iya, aku juga rindu anakku. Setibanya di kapal, awak kapal melarang Deruma dan Talang naik. Kami orang tua dari pemilik kapal ini, jangan larang kami naik. Betul, kami hanya nak jumpa anak kami. Tolong jangan larang kami naik. Tunggu di sini, saya tanyakan dulu sama Tuan. Cik, ada dua orang tua yang mengaku sebagai ayah dan ibumu. Mereka memaksa untuk naik kapal agar bertemu denganmu. Orang tua Kanda, aku belum pernah jumpa dengan mereka.
Orang tua saya sudah lama mati. Cepat usir mereka. Baik, Tuan. Awak kapal berusaha mengusir Talang dan Deruma, namun mereka tetap nak jumpa anaknya. Anakku, tengoklah. Kami kedua orang tuamu. Kami sangat rindu padamu, nak. Karena tak kunjung pergi, awak kapal itu memukul dan menendang mereka. Namun, mereka tak menyerah dan tetap berteriak memanggil sang anak. Tak tahan dengan suara berisik mereka. Talang dan Tanggang dan istrinya pun keluar kapal. Oh, anakku, kenapa engkau tega berkata seperti itu? Aku ini ibumu dan ini ayahmu. Ayo pulang, ibu dah membuat pisang salai kesukaanmu. Aku bukan anakmu. Pergi kau. Si Talang dan Deruma sangat sedih dan kecewa. Mereka tak menyangka anaknya tega berbuat macam tu. Dengan langkah lemah, akhirnya mereka meninggalkan kapal itu. Deruma lalu memandang ke langit. Ia berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, berilah kesadaran pada anakku. Tak seharusnya ia kenji pada kedua orang tuanya. Buatlah ia mengakui bahwa aku adalah ibu kandungnya. Tiba-tiba petir berbunyi sangat keras. Angin pun tertiup sangat kencang. Kapal yang naik tangga dan istrinya terombang-ambing. Pemuda itu menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari sikapnya yang durhaka. Ibu, tolong maafkan Tanggang. Kau adalah ibu.